Halo semuanya, kita ketemu lagi di channel saya ini. Kita akan bahas seperti biasa tentang pasar modal. Dan kali ini, berhubung nggak ada pertanyaan sama sekali, saya akan memberikan sebuah tips yang sederhana untuk teman-teman semua yang sama-sama pelaku pasar modal, terutama yang baru mulai, yang mana kita mungkin lebih enaknya sebutnya sebagai persiapan seorang trader sebelum menjadi trader. Ya, trader itu kan sebenarnya pekerjaan juga. Dan kalau lo mau jadi trader, nggak mungkin cuma dengan bilang, gue ini trader loh, buktinya apa? Gitu kan. Nah, jadi sebelum jadi trader itu perlu persiapan. Dan sama seperti saat video ini buat tahun 2020, kita sedang berhadapan dengan COVID-19 atau Corona, dan kita akan ada new normal. Itu bicara tentang lo siap atau enggak hadapin new normal itu. Nah, otomatis kalau bilang siap, cuman bilang siap itu nggak mungkin. Jadi otomatis perlu persiapan. Sama seperti trading. Trading saham mau saat lagi new normal seperti ini ataupun saat nanti sudah selesai semua sentimen negatif, virus semua udah hilang, market sudah kembali ke kondisi sebelum ada virus, itu akan sama aja sebenarnya. Dan kita akan mulai bicara tentang skill apa aja. Sorry, saya nggak mau kata skill, tapi persiapan apa aja yang kalian perlukan sebelum menjadi seorang trader saham. Oke, saya nggak akan, di video ini nggak akan edit-edit efek suara aja yang harap bilang, oh kita akan bahas yang wus, oke pertama kita ini, nggak usah. Ya kita bikin sederhana aja. Yang pertama, kalian harus tahu tentang profil resiko kalian. Yaitu, gini, saat kalian beli saham, pasti mau untung, mau cuan, semua juga. Tapi coba mulai berpikir dulu efek yang jeleknya. Kenapa? Karena orang itu biasanya siap menang, nggak siap kalah. Jadi kalau kita mikirin dulu resiko kalahnya dan kita siap, kita otomatis lebih berani melangkah. Nah, sebagai gambaran sederhana aja, saat teman-teman beli saham sebenarnya teman-teman tuh nggak untung. Kenapa? Karena ada fee. Nah, jadi saat kita beli saham, walaupun sahamnya nggak naik, nggak turun, sebenarnya rugi. Ngerti maksud saya? Jadi beli saham misalnya di 50, beli satu lot 5.000. Sebenarnya enggak 5.000, tapi ada fee-nya. Dan fee transaksi itu beda-beda antar sekuritas, ya saya nggak bahas. Yang maksudnya adalah, karena dasarnya kita beli saham aja itu udah kena rugi. Jadi sebenarnya kita harus ngerti bahwa segala sesuatu yang kita beli di saham, di pasar modal, saham yang kita beli udah pasti beresiko. Dan resiko tersebut bisa lebih parah. Tapi juga nggak perlu sampai tahu takut. Ya, saya sering bilang ke teman-teman di semacam gambaran yang sederhana, walaupun banyak yang ketawain, tapi sebenarnya make sense. Kenapa? Ya saya bilang gini, lu beli saham paling parah rugi cuma 99%. Kenapa? Karena saham itu paling rendah turunnya sampai 50, nggak sampai jadi 0. Tapi kalau naik bisa sampai puluhan ribu persen, karena nggak terbatas. Ya, jadi kalau misalnya sejelek-jeleknya, misalnya kita paling sial beli saham malah turun, blok gitu kan, dan nggak bisa jualan. Sesial-sialnya modalnya hilangnya 99%, itu jelek-jeleknya. Kalau enggak ya kita kan bisa batasin sendiri. Katakan kita cut loss atau yang lainnya. Tapi kalau soal keuntungan itu udah nggak usah dipikirin lagi. Begitu udah untung kita tinggal cari targetnya aja. Misalnya mau cari resistance secara teknikal, mau pakai tape reading, cari offer yang lotnya banyak di mana, mau tunggu berita jeleknya keluar, mau tunggu volumenya mengecil, mau tunggu fundamental jadi over value, itu strategi lebih gampang. Jadi yang pertama harus sesuai dengan profil resiko, dan karena itu kita harus pikirin dulu, kalau beli saham siap ruginya nggak? Kalau nggak siap, mungkin saya nggak berani saranin jadi trader. Kenapa? Karena ya trader tuh biasanya orientasinya harian sampai mingguan. Kalau habis beli besoknya turun, biasanya orang udah panik duluan, turun bisa 3-5%, buru-buru cut loss, bolak-balik kayak gitu, cuannya belum tentu bisa balikin modal, keburu kapok duluan. Ya, jadi itu bagian pertamanya. Selanjutnya adalah keterampilan kita dan kecepatan kita dalam menangkap peluang. Nah, jadi kembali video ini buat saat pandemi, dan kalau yang ngalamin, yang ikutin semua di tahun 2020 pasti tahu berapa banyak orang yang berubah jadi pedagang masker karena saat itu dibutuhkan dan harga masker naik. Nah, jadi di saham tuh sama. Ketika orang bisa melihat apakah saham apa yang akan disukai oleh orang-orang, yang bikin orang lain merasa harus punya ini investasi yang layak, jangka panjang, masa depan, membeli masa depan bahasanya, kita bisa tahu itu, kita beli duluan, ketika mereka beli, kita jual. Mungkin kesana jahat, tapi itulah trading, beli bawah, jual atas. Nggak mungkin beli atas, jual bawah dong, rugi. Ya. Nah, cara untuk nangkap peluang itu sebenarnya banyak.
Ya, sedikit share aja, misalnya cari sentimen atau dari perdagangannya, mungkin teknikalnya calonan break out resistance nih, beli duluan, boleh. Dari MACD, divergence-nya sudah ke atas, harga sahamnya masih sideways, beli duluan, boleh juga. Atau misalnya pada hari itu transaksinya rame, frekuensi yang sering saya sharing, menarik gak? Kalau frekuensi tinggi, harga saham naik, ikutan beli. Boleh juga, karena pada saat itu orang-orang juga lagi aware dengan saham tersebut. Orang merasa butuh karena pengen cari keuntungan. Dasarnya orang beli saham tuh mau untung, gitu kan. Nah, ketika mereka berani ambil, kita juga ambil, dan kita kebetulan duluan, karena kecepatan kita duluan, mereka beli, kita sell. Oke, lu mau gua jual, gua kasih. Dan itu akan jadi sebuah keuntungan. Itu salah satunya. Tips berikutnya, persiapan yang teman-teman perlukan untuk menjadi seorang trader. Jadi nggak selalu tentang pemahaman tentang momentum dan sentimen, nggak semua. Karena saya juga pernah bilang, nggak semua sentimen bagus pasti saham naik. Sentimen jelek pun belum tentu sahamnya turun. Kembali ke respon pelaku pasar. Itu yang perlu diperhatiin. Selanjutnya adalah sabar dan disiplin, atau biasa orang singkatnya sadis. Nah, sabarnya itu apa? Mungkin terkadang ada teman-teman yang merasa gue cocoknya di saham tertentu doang. Jadi kalau saham itu nggak gerak ya udah gue nggak trading. Nah, itu salah satu bentuk kesabaran. Jadi menunggu momen yang datang pada saham yang memang kita suka. Memang saya pernah bilang, peluang ada setiap hari di saham apapun, tapi belum tentu kita bisa ikutin semua saham. Nah, jadi tiap hari ada aja saham yang naik. Tapi apakah yang naik itu benar-benar saya beli? Bisa aja cuma ngelompat di hari itu doang. Atau perdagangannya lotnya kecil banget, paling cuma bisa beli beberapa puluh doang. Apa artinya? Itu kan pasti ada aja hambatannya. Jadi nggak semua saham bisa diikutin, tapi peluang pasti ada. Nah, perlu kesabaran. Kalau misalnya kita sudah sadar ketemu satu saham yang cocok, ibaratnya, oh ini sumber rezekinya gue nih. Kan nama toko ya. Nah, ini sumber rezekinya gue nih, gitu kan. Tungguin sampai dapat momennya, beli, ikut, dan disiplin. Disiplin ini bagian yang akan saya bahas sedikit lebih dalam karena penting dan boleh bilang semua skill ataupun persiapan yang kalian ada punya kalau nggak disiplin itu akan jadi kehancuran awal mula dan jadi penentu kehancuran juga. Disiplin. Jadi kalau dalam analisa saham kita kan kenal sebenarnya ada dua intinya sih sebenarnya, fundamental, teknikal. Cuman belakangan mulai muncul bandarmologi dan lain-lain, termasuk saya juga yang munculin bandarmologi itu. Jadi maksudnya adalah sudah jadi sebuah metode. Dan sentimen, buy on rumor, sell on fact juga bagian dari strategi trading. Dan karena itu dalam trading sebenarnya metodenya boleh apa aja, yang penting endingnya lo profit gitu. Tapi kedisiplinan itu penting. Maksud saya, misalnya teman-teman beli saham berdasarkan teknikal. Startnya karena teknikalnya bagus. Maka jual juga karena teknikal. Dan jangan pernah berubah pikiran. Misalnya habis beli, target profitnya misalnya beli 100, target profitnya 120, ternyata cuma sampai 18, di hold, tahu-tahu turun balik, langsung mulai berpikiran, kayaknya fundamentalnya bagus, gua hold aja. Jangan pernah berubah begitu. Itu kedisiplinan yang paling penting. Kalau nggak dijalanin, kita beli saham, niatnya trading, biasanya kita bahkan nggak tahu itu saham apaan, perusahaannya seperti apa, fundamentalnya pun tanda tanya semua, tapi beli hanya karena alasan terlihat ada potensi akan naik. Kalau kita ngeliat itu berarti orientasi jangka pendek, jangan berubah mendadak jangka panjang. Kalau hoki iya naik, tapi jarang banget kejadian kayak begitu. Ya, saya nggak bilang kalau berubah pendirian otomatis rugi, enggak. Tapi untuk mendapat keberuntungan sampai ketika di holding malah aja naik dalam waktu dekat lebih tinggi daripada trading plan itu jarang terjadi. Jadi disiplin itu penting. Ya, misalnya beli saham karena sentimen, berita bagus, beli, naik. Kalau sudah kena target profit, jual. Nah, biasanya penyesalan itu datang kalau udah kena target profit atau TP udah jual, naik lagi, greedy, beli lagi. Itu salah satu bentuk yang disiplin dan cukup menghancurkan. Hal ini juga berlaku kayak kita beli saham untuk investasi jangka panjang, misalnya bicara karena fundamental lagi under value, beli. Maka jualnya karena under value, bukan karena teknikalnya jelek. Itu kan prinsip investasi, yang kalau kata teman saya sih begitu. Saya sendiri belum pernah jalanin, investasi terpanjang saya cuma 1 tahun dan itu pun lepas, udah nggak pegang lagi. Jadi saya pribadi 1 tahun buat saya sebenarnya belum termasuk bagian investing, karena kebetulan udah naik, saya anggap cukup, saya lepas. Jadi ya saya nggak akan pernah nyebut diri saya investor lah sebenarnya. Nggak ngerti fundamental juga, paling cuma bisa bilang, oh ini jangka panjang aman, jangka panjang aman karena orang mau beli sahamnya, bukan peduli dengan perusahaannya dan lain-lain. Nah, saya akan ada kasih satu contoh, di mana kalau teknika saya tuh beli saham berdasarkan adanya akumulasi dan dijual pada saat didistribusi. Kalau belum, nggak akan saya lepas. Intinya sebenarnya kayak gitu.
Dan seperti yang teman-teman tahu, saya punya screener. Jadi screener itu kan ngebantu kalau ada akumulasi saham apa, dia keluar. Nah, kebetulan saya pernah share ini ke temen, dan di screener tersebut masuk, tapi besoknya turun. Turunnya nggak dalam. Nanti saya kasih lihat chartnya, ternyata nggak seberapa. Dan sebenarnya saya sempat debat sama orang itu. Dia bilang, kalau gue mau stop loss, di berapa? Supportnya. Oke, lu bicara support, berarti lu bicara teknikal. Oke, sahamnya SMRA, Sumarekon Agung. Dia beli 434 kurang lebih bulan Mei, 11 Mei lebih tepatnya. Sorry, 19 Mei. Saya lupa tanggalnya. 19 Mei dia beli di 434. Saya bilang, kalau secara support di 420. Besoknya kena 420. Dia tanya lagi, masih aman nggak? Saya bilang, kita beli karena akumulasi. Kalau lu mau jual karena kena support nggak ada distribusi, lu bisa nyesal. Dan dia bilang, kita nggak tahu nanti siang gimana. Kalau tahu-tahu distribusi gue jadi rugi lebih dalam gimana? Saya bilang, oke, up to you. Lu nggak mau simpan. Lu nggak mau simpan, buang. Terserah. Cut loss akhirnya. Dan gak lama kemudian, di tahun 2020 ini muncul berita 15 Mei mall akan dibuka. Dan teman-teman udah tahu selebihnya seperti apa. Saya akan kasih lihat dulu beberapa barang buktinya. Nah, ini waktu 19 Mei saya kasih listnya di setengah 10 ya. 935 ada Jasa Marga, Telkom, LPPF, Era, SMRA, dan Bull dengan fast rate-nya sekian. Di bawahnya itu nggak penting sih. Jadi saya menghapus. Jadi bayangan saya kalau satu hari ada teman-teman yang nontonnya udah nggak tahu tahun berapa atau bulan berapa, info tersebut udah nggak ada gunanya. Jangan nanti bikin bingung. Ya, jadi intinya pada 19 Mei sahamnya ada SMRA. Dan tadi seperti yang saya cerita, dia ragu karena kena support. Dan sebenarnya saya pribadi bingung kenapa beli berdasarkan akumulasi kemudian nanya di support. Kalau dari akumulasi nyambung ke teknikal sebenarnya nggak terlalu tepat. Apalagi waktu itu trennya SMRA sedang sideways. Nah, ini untuk chartnya. Jadi pada waktu itu di situ saya sortir ya di 19 Mei 2020 SMRA. Kurang lebih harganya ya lowestnya di 420 ya. Jadi turun waktu itu. Dan seperti yang saya ceritain, dia stop loss. Karena kena support. Kalau saya bilang nggak ada distribusi, nggak usah takut. Dan selebihnya teman-teman tahu SMRA sempat naik ke 700. Apalagi sempat ada berita tentang new normal dan pembukaan mall, di mana beritanya, ini saya salah satu yang saya ambil dari CNBC Indonesia pada 26 Mei 2020, Pak Jokowi sambangi mall Sumarekon Bekasi cek new normal. Udah kena new normal, buka mall Sumarekon Bekasi, presiden lagi yang masukkan, jadi orang pasti pikirnya, wah ini yang mungkin yang paling ngehits atau dianggap yang the best. Nah, jadi gitu ya. Jadi waktu dimunculkan di sistem cleaner karena berdasarkan akumulasi kita udah dapet. Cuman karena lagi sideways gak langsung naik, di stop loss. Sayang banget, 434 ketinggian sedikit, naiknya hampir atau pas 700 ya, saya lupa. Pokoknya mendekati 700. 50% ada kayaknya ya. Kalau disimpan, memang kembali ke orang yang nyimpan atau enggak. Kan saya cuma kasih tahu, nih ke detect di screener, tapi lu simpan atau enggak kan saya nggak tahu. Gitu kan. Nah, kan kebetulan sekali ada berita tentang new normal, atau mungkin kita bisa bilang bandar akumulasi duluan dan akan tahu atau seperti itu. Ya saya sih nggak mau berteori sampai sejauh itu ya. Cuma maksudnya kalau berdasarkan urutan peristiwa, akumulasi duluan, keluar berita naiknya lebih cepat. Kita yang udah tahu sih ya ketawa, keluar berita, hore makin cepat cuan gua. Tapi kalau belum juga ya udah, no problem. Yang penting diakumulasi, karena akumulasi akan berakhir dengan distribusi di harga yang lebih tinggi, kecuali ada sentimen jadi cut loss. Tapi jangan terjadi. Nah, maksud saya adalah kedisiplinan di sini termasuk dengan trading plan. Kalau teman-teman beli saham berdasarkan teknikal, akhiri dengan teknikal. Dengan akumulasi, akhiri dengan distribusi. Dengan sentimen, akhiri juga dengan sentimen. Jangan berubah mendadak. Itu salah satu persyaratan atau persiapan yang diperlukan. Sebagai contoh lain juga, misalnya ada emiten yang labanya naik signifikan. Berarti dia akan jadi sentimen sampai 3 bulan ke depan. Karena di kuartal berikutnya akan jadi penentu. Lanjut naik atau enggak, labanya masih naik atau enggak. Kalau misalnya enggak, turun, maka harga sahamnya juga turun. Karena itulah ekspektasi pasar. Buy on rumor, sell on fact. Nah, jadi itu disiplinnya, bagian yang paling penting. Nah, di sini saya pasang screener, kasih lihat screener cuma sebagai barang bukti. Jadi saya ngomong, sudah ngalamin, sudah ikutin, ada orang lain juga. Cuman saya nggak kasih lihat obrolan kami, nggak ada gunanya, perdebatannya cukup ribet, nggak ada gunanya. Yang penting maksud saya adalah kedisiplinan. Nah,
Nah, bagian terakhirnya adalah skill, yang mana kalau orang-orang biasa ngomong video-video yang tentang how to dan macam-macamnya itu ngomong tentang skill, yang mana ujung-ujungnya mereka sharing metode mereka sendiri yang kadang-kadang jualan. Ya, saya nggak ngeledek sih, cuma maksud saya kalau skill harusnya datang dari kita sendiri. Ya, maksudnya apa yang saya share di video ini, pada akhirnya teman-teman mungkin nggak bisa jalanin persis sama, tapi setelah mendapat apa yang saya bagikan dan teman-teman bisa adaptasi dengan market, disitulah skill teman-teman terbentuk. Ya, sama kayak anak sekolah deh, diajarin guru satu kelas 30 orang, gurunya ngajarin ngomong di jam menit yang sama ke orang-orang yang berada di tempat yang sama, tapi nilai ujiannya juga beda-beda hasilnya. Nah, itulah skillnya. Skill knowledge-nya itu berdasarkan pengalaman. Jadi setelah memiliki kedisiplinan tersebut, teman-teman akan harus mulai coba disiplin dan cocokkan dengan market. Nah, bagian terakhir. Realita paling penting. Ya, jadi apakah info atau analisis teman-teman tepat atau enggak, itu harus disesuaikan dengan realita. Jangan pernah bilang kalau teori begini pasti fakta begini. Ingat, teori datang dari fakta. Jangan pernah terbalik fakta yang harus sesuai dengan teori. Kalau memang faktanya sudah berubah, maka teorinya harus disesuaikan. Jangan pernah adu ngotot. Ya, jadi seperti sekarang ini, tahun 2020 ini adalah momen yang seru buat saya. Kenapa ekonomi dunia pada minus, stock marketnya naik. Kalau secara teorinya, pasar modal mencerminkan ekonomi. Berarti kalau saya mau ngotot, harusnya market turun dong. Tapi kalau naik, ya udah, ambil aja kesempatan, tetap bisa trading aja, atau memang saya dasarnya trader gitu kan. Jadi adaptasi dan kedisiplinan itu adalah dasar utama keberhasilan seorang trader. Bukan dari skill, bukan dari metode, bukan dari sistem atau apapun, bahkan yang tanpa sistem sebenarnya bisa juga sama berhasilnya. Gitu. Ya, itu saya kira yang akan saya share hari ini pada video ini. Semoga bisa membantu buat teman-teman yang masih baru dan juga yang masih bingung terhadap kondisi market di tahun 2020 ini. Ingat, kalau trader itu you trade the chart, not the news. News boleh jelek, chart naik, trading nggak apa-apa. Dan orientasi lu jangka pendek, gak usah khawatir. Jangka pendek, kalau minggu depan turun ya udah, be happy, udah nggak punya barang gitu. Ya, itu adalah konsepnya dari trading. Oke, saya kira itu sharing saya. Semoga bermanfaat. Kalau suka silakan like and subscribe. Share ke teman-teman yang masih baru juga boleh. Kalau ada masukan dan pertanyaan, silakan tinggalkan di komentar di bawah. Kita akan kumpulin datanya dulu, bisa dibahas atau enggak ke depannya. Sampai ketemu lagi pada vlog berikutnya. See you again.